Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bu Guru SD, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah Sobat Bu Guru SD, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat presentasi dalam hitungan beberapa menit saja. Nah tentunya dalam video kali ini saya akan memanfaatkan AI ya. Mungkin pada saat ini tuh sudah boomingnya AI ya. Dalam dunia pendidikan pun juga seperti itu. Untuk itu kita sebagai guru itu juga harus mengupgrade diri kita agar kita itu tidak ketinggalan oleh zaman. Jadi teknologi yang ada harus kita manfaatkan dengan baik agar kinerja kita sebagai guru itu lebih efektif dan efisien seperti itu. Nah, AI ini tuh ada banyak sebenarnya yang bisa digunakan ya, lebih dari 5 ya, bukan gini, lebih dari 5. Nah, kalau sahabat guru SD penasaran, jangan skip videonya, tonton terus. Nah, sahabat guru SD, mungkin bisa kita mulai tutorial kali ini. Sebelumnya saya mungkin disclaimer dulu bahwa saya menggunakan tablet ya, bukan laptop ataupun PC. Tapi itu tidak akan mempengaruhi tutorial kali ini karena kita kan menggunakannya menggunakan website ya, AI-nya. Jadi yang pertama kita mungkin membuka dulu Google Chrome ya. Setelah Google Chrome ini, nah di sini tuh saya sebenarnya sudah mencoba beberapa AI ya yang direkomendasikan baik di YouTube maupun di Google. Nah, contohnya yang pertama ini ada Beautiful AI yang waktu pertama kali ini saya coba get start atau login itu kayak langsung ada pilihan pilihan untuk berbayar gitu. Jadi saya tidak merekomendasikan Beautiful AI ini. Jadi ini kita skip aja. Lalu ada Simplified. Nah, kalau di Simplified ini sebenarnya kalau saya lihat di tutorial YouTube itu di sini tuh ada gitu loh. Ada pilihan AI presentation dan yang anehnya di sini tuh nggak ada sahabat guru SD ketika saya buka. Anehnya seperti itu. Mungkin nanti kalau sahabat Bu Guru SD ada yang tahu alasannya atau yang sudah pernah mencoba Simplified ini, mungkin bisa ya memberikan penjelasan saya pada kolom komentar. Nah ini jadi saya skip juga. Lalu yang ketiga ini ada Canva ya. Jadi ternyata AI yang ketiga itu Canva itu juga bisa. Jadi sebenarnya kemarin itu saya melihat-lihat tutorial, tadi itu saya melihat tutorial YouTube maupun rekomendasi di Google itu sebenarnya ada lebih dari 5 AI yang bisa membantu kita itu membuat presentasi sebenarnya. Tapi saya jelajah itu kayak ya ada yang kayak berbayar dari awal, kayak di linkkan kemana-kemana, jadinya ada yang tidak jelas gitu loh. Nah, contohnya seperti yang itu tadi. Terus yang di Canva ini sebenarnya itu bagus gitu ya. Saya lihat itu ada yang ketika kita membuat presentasi langsung ya, create a design terus membuat presentasi itu ada dulu itu fitur namanya magic design, di mana magic design itu ya fungsinya sama, kita tinggal menuliskan buatkan presentasi tentang tata surya gitu misalnya. Nah, kayak langsung dibuatkan presentasi. Nah, ternyata baru-baru ini itu saya tuh sampai mencari ya YouTube yang lain, ternyata kok udah nggak ada sih Magic Design itu. Saya cari ternyata sekarang itu sudah ada di Magic Studio ya sahabat buku SD ini, Magic Studio. Jadi sekarang itu adanya di Magic Studio itu. Nah di Magic Studio ini itu sebenarnya ada banyak AI yang bisa kita manfaatkan ya. Memang Canva itu the best banget ya. Nah ini ada di Magic Design for Presentation ya. Tapi tadi itu sebenarnya sudah saya coba dan di sini itu masih kayak terbatas gitu loh. Kan ini sudah dijelaskan ya. Try Magic Design for Presentation 1. Klik the search bar on the left toolbar. Write a pitch for meeting freelance dan lain sebagainya. Yang dimana kita itu tinggal menuliskan di sini gitu. Menuliskan 5 kata untuk apa sih yang kita cari, misalnya tata surya gitu ya misalnya. Karena tadi sistem peredaran darah nggak ada. Saya coba tata surya ini misalnya. Oh, tadi ada padahal. Tata surya.
Tuh kok nggak ada ya, tadi padahal ada dan keluarnya itu seperti ini, keluarnya seperti yang di bawah ini kok aneh, kok nggak ada ya ini. Jadi keluarnya tuh langsung kayak bahasa Inggris, the solar system gitu ya, the solar system. Coba kita mencari dalam bahasa Inggris ada. Nah dia muncul gitu, jadi mungkin kayak masih apa ya, masih dalam bahasa Inggris saja sepertinya Mas Ian ya. Dan di sini tuh sebenarnya kalau dari template-templatenya, dari materinya itu sebenarnya terlihat sebenarnya ya lumayan bagus gitu ya sebenarnya. Sebenarnya tuh lumayan bagus kalau dari materinya, tapi kayak ketika kita cari itu nggak selalu ada gitu loh. Misalnya sistem perencanaan manusia ini ya, tuh kayak nggak ada gitu. Adanya sepertinya bahasa Inggris gitu, plan misalnya, part of plan gitu ya, ini plan gitu kan. Ada kalau dalam bahasa Inggris itu ada, nah, kan gitu ya. Oke, cukup di sini aja untuk masalah Canva ya. Kalau kita ke next AI ya. Next AI yaitu Gamma. Nah, di sini ada Gamma. Gamma mungkin kita coba di awal dulu ya, awal sebelum masuk. Tadi kan saya sempat masuk. Nah, ini nanti tampilan awalnya seperti ini. Nanti sahabat Bu Guru SD bisa sign up dulu ya. Karena tadi saya sudah sign up pakai email ya. Jadi nanti tinggal login aja. Loginnya juga menggunakan email ya. Jadi sign in-nya bisa menggunakan email yang sudah kita daftarkan. Caranya mudah kok ya, kayak daftar biasanya. Oke. Jadi nanti akan seperti ini tampilannya, dan kita pilih yang create new. Nah, kita pilih yang create new. Nah, kalau kita mau membuat presentasi kita pilih yang generate ini ya. Nah, sekarang yang membuat sedih gitu ya, yang membuat sedih ternyata di Gamma itu hanya terbatas maksimal 10 lembar saja. Ini 10 lembar ya, dan bisa disetting ke bahasa Indonesia. Kalau ini lebih dari 10 lembar, dia itu Kak 15, 20, 25 ini sudah berbayar gitu sahabat guru SD. Nah, sekarang kita coba ya menuliskan kita itu membuat presentasi tentang apa. Misalnya di sini kita membuat apa ya? Tadi saya itu mencoba sistem pencernaan manusia. Nah, kita coba ya. Nah, jadi enaknya itu dia itu sudah bahasa Indonesia, tetapi minusnya itu hanya 10 lembar saja paling banyak. Nah, ini itu per slide-nya, subbabnya per slide-nya itu ada ini ya. Ada 10 ini. Nah, coba kita lihat ya. Jadinya seperti apa? Continue. Nah, di sini tuh kayak kita memilih temanya ya. Temanya yang kita inginkan itu yang seperti apa ya. Bisa dark, light, profesional, colorful ya. Itu terserah sahabat guru SD mau milih yang mana. Ya, mau milih yang mana, sukanya yang apa, temanya disesuaikan saja. Nah, misalkan saya yang ini, lalu tinggal pilih generate aja. Terus kita tunggu. Tapi nanti disesuaikan saja dengan materinya sahabat guru SD. Jadi maksudnya dimodifikasi lagi ya. Kalau memang ada yang tidak cocok ya tinggal dihapus aja, diganti seperti itu. Nah, di sini ada pilihannya sebenarnya ya. Ada pilihan mau memberi video, mau menambahkan teks. Nah, misalnya mau menambahkan teks atau apa, sebenarnya di sini tuh ada gitu. Menambahkan button dan lain sebagainya sebenarnya tuh dari gamanya itu ada.
ya, layoutnya dan lain sebagainya. Dan di sini tuh juga ada apa ya, gambar-gambar juga gitu loh. Nah ya, sebenarnya kalau sekilas sih lumayan bagus sih ya hitungannya. Layoutnya, tata letaknya, mungkin kita tinggal memodifikasi materinya. Nah ini kalau menggunakan Gamma. Nah nanti sahabat Bu Guru SD bisa ekspor ya, ekspor ke PowerPoint atau ke PDF. Nah seperti itu, misalnya saya ekspor ke PowerPoint, dia sudah mengekspor PPT-nya. Nah sudah selesai, done, already done ya, already done, sudah selesai. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah kurang lebih seperti ini. Nanti sahabat Bu Guru SD bisa mengeditnya kalau memang dirasa materinya itu ada yang kurang sesuai. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ini hanya 10 lembar saja. Nah sahabat Bu Guru SD, yang selanjutnya ada Webpic ya. Yang pertama kita harus login dulu ya, karena ini saya sudah daftar, tinggal login aja. Jika sahabat Bu Guru SD harus daftar dulu, nanti menggunakan email, caranya juga mudah ya, tinggal nanti daftar menggunakan email dan langsung bisa login. Nah jadi saya login karena saya sudah daftar di Webpic-nya. Nah sekarang kita tinggal menuliskan saja ya, bisa menggunakan new project ini. Nah kita pilih dulu size-nya, kita pilih general presentation. Nah selanjutnya kita pilihnya itu yang AI presentation ya, kita pilih itu yang AI presentation ini. Nah itu yang kita pilih, try it. Nah di sini akan ada topik di sini ya. Nah di sini kita isi terlebih dahulu ya. Yang pertama kita isi topiknya, misalnya kita tadi mau cari sistem pencernaan manusia. Spesifik ini tuh page-nya mau berapa, misalnya 20 atau 15 atau berapa gitu ya. Tone-nya ini sepertinya lebih ke temanya. Ini saya nggak pilih. Language-nya ini kalau bahasa Indonesia nggak ada, belum ada, jadi kita auto aja. Lalu ini stylenya mau pilih yang mana, silakan dipilih juga sahabat guru SD. Nah selanjutnya bisa kita enter, kita generate presentation. Nah ini kita tunggu prosesnya terlebih dahulu ya. Nah tada, PowerPoint-nya sudah jadi ya, presentasinya sudah jadi seperti ini. Kalau di sini tuh dia kayak space-nya itu 50-50 gitu loh. Tapi kayaknya rata-rata itu selalu space-nya itu banding 50 ya, rata-rata AI itu kok saya lihat-lihat itu sepertinya seperti itu. Ada pengertian sistem pencernaan, struktur sistem pencernaan, ada absorpsi nutrisi, ada peran mikroorganisme. Kalau apa ini, Webpic ini kadang materinya tuh kalau menurut saya agak kurang kurang mengena ya. Ataukah mungkin karena saya kurang menulis secara lebih rinci ya. Tapi menurut saya ini tuh kayak kalau dilihat dari sisi materinya tuh kayak lebih bagus punyanya Gamma gitu. Nah sekarang coba kita download. Kalau di download di di Webpic ini tidak ada yang PowerPoint. Jadi sahabat guru SD tidak apa-apa, nanti bisa download yang PDF-nya dan dirubah nanti PDF-nya ke PPT. Nanti lewat Google ya, bisa kita cari di Google nanti PDF to PPT. Nah ini sudah jadi ya. Nah ini lebih baik nanti bisa dijadikan
PPT dulu, nanti bisa diedit kalau memang ada materi yang tidak sesuai. Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya lebih suka Gamma ya, AI-nya Gamma untuk kedalaman materi. Gambarnya juga, layoutnya, desainnya sebenarnya saya lebih prefer ke Gamma. Tapi minusnya Gamma ini dia itu berbatas hanya 10 slide. Sedangkan kalau di Webpic ini dia itu bisa kayaknya lebih dari 15 itu bisa gitu. Nah, apa mungkin kita coba ke materi lain ya, biar kita bisa membandingkan lagi. Kita buat materi lain. Kita coba sekarang kita buat yang materi tata surya nanti untuk membandingkan kedalaman materinya atau apa ya, lebih bagus mana gitu materinya. Oke, kita kembali ke berandanya dulu ya. Kita create new lagi. Pilih generate. Lalu presentasi sudah ya, pilih presentasi sudah. Jangan lupa mungkin bisa 10 card. Terus lagi. Tapi juga belum selesai. Nah, ini masih sepertinya masih loading gambar, mencari gambarnya, ada keterangannya ya. Menuliskan teks dan lain sebagainya. Nah, ini masih proses juga. Nah, ini agama. 15. Tata surya 15. Page. Nah, ini kita enter. Ini sebenarnya menggunakan PowerPoint, menggunakan AI ini kalau digunakan di saat-saat genting bisa dimanfaatkan, tetapi dengan catatan sahabat Bu Guru SD harus tetap melihat materinya sesuai atau tidak. Kalau memang ada yang kurang sesuai dihapus atau ditambahkan. Nah, kita lihat yang tata surya tadi ya. Kita lihat dulu. Nah, kalau yang dari Gamma materinya seperti ini. Ya, yang seperti ini. Dia itu apa ya, layoutnya itu lebih bervariasi ya. Dan materinya kalau saya sih sepertinya lebih condong ke Gamma. Gitu. Dibandingkan dibandingkan Webpic gitu ya. Ini terus kalau materinya yang ada di Webpic kita lihat, tapi yang tata surya ini kayaknya cukup bagus ya, ini materinya dari Webpic dibandingkan yang sistem pencernaan tadi. Ini lebih lumayan bagus lah, lebih mending gitulah ya. Nah, sahabat Bu Guru SD, kalau sahabat Bu Guru SD sendiri lebih suka yang mana? Webpic atau Gamma? Silakan komentar di bawah ya. Terus kalau sahabat Bu Guru SD ingin saya membuat tutorial yang lain, silakan sahabat Bu Guru SD bisa juga tulis di kolom di bawah ini. Dan juga jangan lupa di-share, di-subscribe channel saya, di-like videonya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih sahabat Bu Guru SD sudah menemani tutorial saya kali ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. See you.